Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nining Pragesti dengan nomor NIM 2038 sebagai pemateri 1 akan menjelaskan mengenai tentang konsep dasar administrasi kurikulum. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih pengertian dari administrasi itu merupakan rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berlangsung dalam satu bentuk kerjasama. Dimaksudnya untuk mencapai tujuan tertentu agar dapat ditetapkan. Sementara dari pengertian kurikulum ini yaitu merupakan sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan pengalaman belajar yang harus dilakukan oleh siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan tujuan, serta juga implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyatanya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa administrasi kurikulum ini itu merupakan seluruh proses kegiatan yang dirancang dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta juga akan meningkatkan efisiensi demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses administrasi kurikulum. Pertama, perencanaan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum terdapat sekitar masalah tanggung jawab untuk menentukan bagaimana bentuk kurikulum itu. Perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian. Perencanaan kurikulum meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Penyusunan program dan pengembangan kurikulum berupa landasan program, garis-garis besar kurikulum, serta pedoman pelaksanaan kurikulum. B. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum berupa pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, serta penyusunan persiapan acara pengajaran. Ada beberapa hambatan dalam pengembangan kurikulum seperti masih sering terjadi perbedaan persepsi visi misi yang hendak dicapai, serta lahir gagasan desentralisasi pengembangan kurikulum. Kedua, ada pelaksanaan kurikulum. Keberhasilan kurikulum dapat diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang tertuang di dalam kurikulum. Sukma Dinata menegaskan beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum, antara lain pemahaman akan esensi, kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum, serta kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pengajaran. Lalu yang ketiga ada pengawasan atau pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat dua proses utama. Proses yang pertama adalah pedoman kurikulum, berupa latar belakang yang berisi rumusan filsafat, serta silabus yang berisi mata pelajaran yang lebih terinci. Lalu yang kedua ada pedoman instruksional. Pedoman instruksional diperoleh atas usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik, sehingga lebih mudah untuk mempersiapkannya sebagai pelajaran dalam kelas. Dengan demikian, apa yang diajarkan benar-benar bersumber dari pedoman kurikulum. Keempat, evaluasi. Langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan, di mana data yang terkumpul akan dibuat serta dipertimbangkan untuk tujuan memperbaiki sistem. Ada dasar-dasar evaluasi dalam kurikulum yang bertujuan untuk mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Desain evaluasi menguraikan tentang data yang harus dikumpulkan dan analisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas dari kurikulum yang telah dibuat. Materi selanjutnya yaitu keterlibatan guru dalam administrasi pendidikan. Pada pelaksanaan kurikulum, tugas guru yaitu mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru serta kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan. Pada proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak dalam tataran kelas yang meliputi yang pertama, implementers, yaitu sebagai pengaplikasian kurikulum yang sudah ada. Yang kedua, adapters, yaitu sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan daerah. Yang ketiga, yaitu developers, yaitu guru memiliki wewenang dalam mendesain kurikulum. Dan yang keempat, yaitu researchers, yaitu guru berperan sebagai peneliti kurikulum. Hal-hal yang diserahkan kepala sekolah untuk dilaksanakan guru sehubungan dengan administrasi kurikulum yaitu membuat perencanaan program tahunan, program semester 1, program modul, program mingguan dan harian, program pengayaan dan remedial, membuat perencanaan program kegiatan ekstrakurikuler,
membuat perencanaan silabus, membuat RPP, dan membuat perencanaan evaluasi hasil siswa.